Perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki makna spiritual yang mendalam. Bagi umat Kristen, melampaui sekedar ritual atau peringatan sejarah, berikut adalah beberapa aspek penting dari makna spiritual perjamuan kudus. Peringatan dan kehadiran Kristus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Namun, lebih dari sekedar mengingat peristiwa masa lalu, perjamuan kudus juga merupakan sarana untuk mengalami kehadiran Kristus saat ini. Melalui perjamuan ini, umat Kristen diingatkan akan kasih Allah dan keselamatan yang telah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, persekutuan dengan Kristus dan sesama. Perjamuan kudus adalah persekutuan rohani dengan Kristus dan persatuan dengan sesama orang percaya. Saat mengambil bagian dalam roti dan anggur, umat Kristen menjadi satu dalam Kristus, mengesampingkan perbedaan dan berfokus pada iman yang sama. Ini menciptakan komunitas baru orang percaya yang saling mengasihi, terlepas dari sekat-sekat konsili dan doktrin konsili. Dengan menghayati makna spiritual perjamuan kudus, umat Kristen dapat mengalami persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus, memperkuat iman, dan memperbarui komitmen untuk hidup sebagai murid Kristus di dunia ini. Makna spiritual perjamuan kudus dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya. Mengasihi sesama, mengingat bahwa perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Kristus dan sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, seperti Kristus mengasihi kita. Ini berarti memperlakukan orang lain dengan hormat, belas kasih, dan kebaikan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Contohnya, membantu tetangga yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan, atau memaafkan orang yang telah menyakiti kita, melayani dengan rendah hati. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang rela merendahkan diri untuk melayani umat manusia. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk melayani orang lain dengan rendah hati. Ini berarti bersedia melakukan tugas-tugas yang sederhana dan tidak populer, serta mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya, menjadi sukarelawan di panti asuhan, membantu membersihkan lingkungan sekitar, atau menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan di tempat kerja. Mengakui dosa dan memohon pengampunan. Perjamuan kudus adalah kesempatan untuk memeriksa diri, mengakui dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan secara teratur, merenungkan tindakan dan perkataan kita, mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, dan memohon pengampunan dari Tuhan dan orang-orang yang telah kita sakiti. Contohnya, meminta maaf kepada teman yang telah kita sakiti, mengakui kesalahan kepada atasan, atau memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Menghidupi nilai-nilai Kristiani. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berusaha menghidupi nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, berbicara jujur, bertindak adil, membela kebenaran, dan mengupayakan perdamaian di lingkungan sekitar, memberitakan Injil. Perjamuan kudus adalah proklamasi kematian Kristus dan kebangkitannya sampai Ia datang kembali. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Contohnya, menceritakan pengalaman iman kita kepada teman atau keluarga, mengundang orang untuk mengikuti kegiatan gereja, atau menunjukkan kasih Kristus melalui pelayanan kita.
mengharap kedatangan Kristus. Perjamuan kudus adalah ungkapan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan hidup dengan penuh pengharapan, menantikan kedatangan Kristus dan kerajaannya. Ini berarti tetap setia kepada Kristus di tengah pencobaan, bekerja keras untuk memajukan kerajaan Allah di bumi, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya, bersyukur dalam segala hal. Mengingat pengorbanan Kristus yang begitu besar, kita dipanggil untuk bersyukur dalam segala hal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima, bahkan di tengah kesulitan. Contohnya, bersyukur atas kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dengan menerapkan makna perjamuan kudus dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menghidupi iman kita secara lebih mendalam, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan.